tiba-tiba kamu dideketin sama cewek-cewek misalnya karena kamu anak BEM, gue anak BEM nih Iqbal. Ada nggak yang seperti gitu? Sebenarnya lebih kayak dimanfaatin sih. Dimanfaatin. Kak, Tian manis gitu. Woi, ada kayak gitu. Ada. Oke, dia yang bilang tuh cowok atau cewek? Cewek lah kali aja deh cowok kan. Menjadi anak muda yang punya organisasi banyak dan juga pengalaman yang sangat banyak. Tentu ini menjadi salah satu nilai yang bagus bagi anak muda khususnya di Kalimantan Selatan. Bersama saya Suaidi, inilah Podspirasi. Halo Iqbal. Iya. Oke, kenalin dulu dah. Oke, sekarang kita sudah kedatangan podcast pertama kita. Podcast uji coba ya, tapi kalau bagus ini langsung kita upload. Oke, sebelumnya kita sudah kedatangan tamu salah satu mahasiswa tuh sudah selesai sih. Selesai sudah. Sudah selesai. Ya. Oke, sebelum itu kenalin dulu dong siapa dan kesibukannya apa sih kamu? Itu kameranya dong. Deketin aja mikrofonnya. Ya, perkenalkan nama aku Iqbal. Kesibukan? Kesibukan aku lagi sibuk di tempat bimbel itu aja. Oh, di bimbel? Oh, di bimbel. Bimbel? Oke, bisa jelasin gak sih bimbelnya bimbel tentang apa? Atau nyetir ngemudi atau apa itu? Bimbingan belajar apa itu? Belajar komputer. Di sana ada. And then itu adalah salah satu bentuk setelah kamu udah lulus kuliah nih. Yep. Sudah lulus kuliah. Terus kamu itu langsung masuk ke ngajar di bimbel tersebut atau ada pengalaman gak sebelumnya dulu? Mungkin yang pernah ya kayak kamu masuk jadi pegawai apa misalnya dulu? Belum. Kalau bimbel tuh sebenarnya kan itu majar. Majar tuh di luar dari jurusan. Oh iya gitu ya? Iya, jurusan kan jurusan administrasi di sana tuh kan majar, bukan beda jurusan tuh. Oh, beda jurusan. Ini adalah salah satu manusia yang emang jurusannya A tapi dia kerjanya B. Kita cari tahu dulu jurusannya apa sih tadi? Administrasi negara. Administrasi negara. Iya. Kenapa nggak mencari pekerjaan yang cocok dengan administrasi negara juga, tapi malah ngajar? Apakah ada jiwa gurunya mungkin mau mencerdaskan bangsa? Gimana ya? Nah, sebenarnya kalau di bimbel tuh bukan yang mengajar sih, lebih ke bagian ke sekretariatannya. Oh gitu. Iya mencatat gaji karyawan mungkin seperti ya. Bukan ya? Nah, sebenarnya itu kan bimbel itu kan masih baru tuh. Masih baru. Jadi di sana tuh masih kayak anggaplah untuk sekarang tuh masih kayak freelance. Oh. Tapi di sana secara tidak langsung ada nggak ilmu yang bisa didapatkan atau dimanfaatkan? Pasti. Bisa dong ceritain dong buat teman-teman juga. Pengalaman ini kan pengalaman di sana temu teman baru. Oke. Dapat pengalaman baru di sana. Apa hal yang paling bisa diambil maknanya dari pelajaran di sana selama kamu bekerja di bimbel itu? Pengalaman. Yang dapat diambil ya yang paling berkesan lah istilahnya. Apa ya? Mungkin pernah dimarahin atau kesan-kesan seperti itu. Oh, itu pasti pernah. Dan itu pasti memorable banget, akan teringat terus nggak? Karena itu kan sebenarnya dijadikan pelajaran sih. Kan pernah tuh kayak membuat kesalahan terus dapat diberi arahan gitu kan. Oke. Nanti kalau kamu dapat pekerjaan di lain kamu harus kayak gini. Oke. Supaya ibaratnya menyingkat hal-hal tersebut, ada nggak solusi yang bisa dikasih untuk yang pernah kamu lakukan tersebut? Misalnya kamu kesalahannya apa kemarin itu? Oh, gini kan. Gini, pernah kan kayak kayak mempengaruhi teman gitu kan. Udah kita cari kerja di lain aja. Sebenarnya niatnya tuh bukan kayak gitu. Sebenarnya kayak lebih ke ini ada lowongan di sini, aku mau coba ke sini. Sebenarnya kayak gitu. Iya. Cuman dari sana kayak kita tuh kayak mempengaruhi teman untuk keluar dari situ. Sebenarnya tidak. Oh iya. Jadi hal itu yang membuat kamu sempat kena apa, kalau kita bisa marahi sih, bukan marahi, cuman kena tegur. Itu ultimatum. Iya. Jadi sebenarnya tidak langsung Iqbal ini adalah seorang influencer di kalangannya. Benar gak sih? Kan kenapa jadi alasannya jadi orang juga ikut terpengaruh kan? Pasti karena ada hal yang bisa diambil oleh orang lain. Nice. Oke, selanjutnya mungkin Iqbal adalah orang yang kita tahu faktanya adalah orang yang suka ikut organisasi waktu masih kuliah.
Tell me about that. Ceritain aja secara garis besar atau secara khusus mungkin boleh. Organisasi yang pernah diikuti atau apa? Ya mungkin ada organisasi. Ya boleh deh, organisasi apa aja yang pernah diikuti. Dulu pernah ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Pernah ikut di teater juga pernah. Wow. Pernah di bagian di FKH Forum Komunitas Hijau. Oke, hijau, enggak biru gitu, enggak? Oh bukan ya hijau. Apan pernah. Itu yang berhubungan dengan narkoba itu narkoba. Pernah. Oke, dari sekian banyak nih organisasi yang diambil, ngaruh nggak sama nilai? Kan kuliah kan cari nilai, gimana tuh? Nggak ngaruh. Enggak. Tapi apa yang bisa diambil? Pasti ada dong hal positif yang bisa diambil. Lebih di sana bisa ngembangin diri sih. Ngembangin diri. Oke. Apa hal yang paling bisa kamu ambil khususnya setelah kamu ikut banyak organisasi? Ada nggak perubahan dalam dirimu? Ya emang secara teoritis begitu kan. Kalau kita ikut organisasi pasti kita berkembang, belajar macam-macam. Tapi benar nggak itu terjadi dalam dirimu? Itu lumayan mempengaruhi ke diri sih. Oke. Salah satunya mungkin kayak berteman ya. Berteman dan relasi mungkin ya. Oke, tadi sempat dibilang kalau pernah ikut BEM. BEM berarti Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Setelah itu ada nggak ngaruh dengan circle kamu yang kayak di kelas tiba-tiba kamu dideketin sama cewek-cewek misalnya karena kamu anak BEM nih Iqbal? Ada nggak yang seperti gitu? Sebenarnya lebih kayak dimanfaatin sih. Dimanfaatin. Oke. Jadi apa tuh? Dimanfaatin kayak gimana? Boleh dong ceritain dong. Kayak waktu bimbingan skripsi. Tuh. Kan dosennya belum ada tuh. Coba kamu kan pernah ikut BEM. Coba hubungin dosennya padahal belum gak sedekat itu sama dosennya itu, cuman kayak dimanfaatin sebagai batu loncatan untuk mahasiswa lain untuk ketemu dosen itu. Nice. Hanya karena kamu adalah BEM orang yang mungkin dekat dengan dosen atau lembaga, hanya seperti itu ya. Berarti teman-teman lebih memanfaatkannya seperti itu. Tapi kan ada nilai positifnya dari sana. Karena kamu disuruh menghubungi dosen, otomatis dosen juga akan kenal kamu. Benar gak sih seperti itu? Benar gak sih? Oke. Terus dari segi circle mungkin ada gak relationship pacar atau tiba-tiba ketemu ada yang mau deketin cewek maksudnya yang mau deketin ada gak kira-kira? Udah setelah kamu ikut organisasi tersebut. Kan ganteng nih, melankolis lagi, orang melankolis kan pasti rapi lah istilahnya. Ada gak kira-kira ya? Dapat DM. Dapat DM. Apa tuh kisahnya? Ada nggak? Bisa nggak diceritain sedikit? Jangan nggak usah dikasih inisialnya lah. Kasih namanya aja nggak apa-apa juga. Ada nggak kira-kira? Dia nge-DM apa sih? Kak fallback. Oh gitu. Kak Tian manis gitu. Woi, ada kayak gitu. Oke. Dia yang bilang tuh cowok atau cewek? Cewek lah, kali aja deh cowok kan. Oke, nice banget sih ngomong sama Iqbal. Dari sana mungkin ya ada pengaruhnya. Otomatis kamu bisa nggak mungkin buat teman-teman yang masih kuliah atau anak-anak mahasiswa juga yang saat ini sedang bingung mau ikut BEM atau enggak nih. Apalagi kan kita bakalan masuk nih ajaran baru. So bisa nggak kasih sedikit inspirasi atau pelajaran untuk mereka yang mungkin mau, aku mau kuliah juga tapi males banget ikut BEM nih. Boleh dong pengaruhin mereka. Kamu kan influencer, kasih tahu dah. Sebenarnya kalau dari aku sih, deketin aja mic-nya sedikit. Kalau dari aku sih, aku nyaranin banget buat kalian yang untuk mahasiswa baru itu ikut Hmm. organisasi semacam BEM, OKM gitu kan. Di sana bisa selain kalian dapat relasi, dapat teman-teman baru, di sana dapat pengalaman baru, ilmu-ilmu baru di sana gitu kan. Iya. Ada lah pokoknya ya manfaatnya. Oke, selanjutnya mungkin itu dulu sih. Thank you kalau sudah nonton. Thank you banget Iqbal sudah mampir di Amandit FM. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi karena ini adalah podcast pertama, jadi kita uji coba dulu dari semua hal aspek. Siap. And then thank you so much. Nice to meet you. Bye bye. Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin satu frekuensi dengan obrolan ini. Thank you. Sampai jumpa di Podspirasi berikutnya. Bye.